Oke, baik di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini sudah ada poster dan di sini saya akan melakukan penyuluhan singkat tentang pengendalian Oryctes rhinoceros. Nah, Oryctes ini adalah hama perkebunan kelapa sawit yang sangat umum ya di perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini Oryctes rhinoceros ini berkembang di areal dengan kandungan bahan organik tinggi, ya, seperti kandungan kompos dan tumpukan janjang kosong kelapa sawit yang ada di lapangan. Oke, bisa ibu lihat sekalian. Ini adalah contoh dari, bisa ibu-ibu sekalian lihat di poster masing-masing. Jadi contohnya ini ibaratkan adalah daun kelapa sawit. Nah, contoh gejalanya ini dari hama tersebut, yang pertama itu bentuk guntingan samping seperti ini. Ini biasanya sangat lebar terlihat pada daun. Yang kemudian yang kedua ini bentuk guntingan dua, kanan dan kiri, jadi dia benar-benar berbentuk seperti jam pasir jika dibalik seperti ini kan. Dari kanan kiri dia bentuk V ya ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dia benar-benar terpotong habis dan menyisakan bentuk V lancip seperti ini ya ibu-ibu. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu sering melihat yang seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini ada bentuk gunting samping, bagian bawah bisa, atas, atau dimanapun itu dia biasanya berbentuk V. Nah, ini adalah ciri khusus dari gejala serangan dari Oryctes rhinoceros ini sendiri. Nah, Oryctes rhinoceros ini adalah kumbang tanduk ya, audiens sekalian. Nah, Oryctes ini berkembang di janjang kosong dan pupuk kompos. Nah, untuk bentuk fisiknya sendiri ini bisa dilihat nih ya. Tuh, pasti sering lihat ini kumbang tanduk. Sudah tidak asing lagi di perkebunan kelapa sawit dan ini wajib diwaspadai karena ini adalah salah satu jenis hama kebun yang merupakan tingkat 1 ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, petani dan mandor-mandor atau pembicara rakyat dan tokoh masyarakat sekalian. Nah, bisa dilihat kemudian ini jika ibu-ibu sering lihat, ini adalah bentuk telur dari hama Oryctes rhinoceros ini sendiri, yang dimana dia berukuran sekitar 3 mm. Dia kecil ya ibu. Kalau bapak ibu sekalian pernah melihat ada telur seperti ini, nah ini telur dari Oryctes ini sendiri, kurang dari 3 mm. Kalau ibarat mau dilihat secara fisik atau dari penampakan mata, nah, untuk telur dari Oryctes rhinoceros ini sendiri sebenarnya tidak bisa dilihat melalui mata, tapi jika ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian terlihat ada telur ini, nah ini adalah bentuk dari telur Oryctes rhinoceros itu sendiri. Oke, di sebelahnya ini bisa bapak ibu sekalian lihat, nih, ini adalah bentuk dari gendon kumbang tanduk. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian lihat itu di kayu-kayu lapuk, jika dicabut ada gendon atau ulat dari kumbang tanduk ini sendiri sering bersarang di dalam sana yang membuat kayu-kayu tersebut lapuk. Nah, karena kenapa ulat-ulat ini atau larva ini biasanya memang memakan dari serat-serat dan kandungan dari pohon-pohon mati tersebut sehingga menjadi lapuk. Oke. Nah, untuk kerusakan ini sendiri adalah 10% sampai 70% sampai menimbulkan berkurangnya produksi. Kalau ditanya produksinya berkurang sampai berapa, itu 3% sampai 30% ya. Jadi ibu sekalian hati-hati. Jangan sampai dibiarkan Oryctes rhinoceros ini. Nah, tujuan kita penyuluhan ini adalah untuk mengurangi populasi dan mengurangi tingkat kerusakan yang dapat mempengaruhi produksi kelapa sawit ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, apa sih pencegahan yang dapat dilakukan? Oke.
Yang pertama itu pencegahan yang dilakukan dengan mempertahankan dan melakukan penanaman ground cover crop atau LCC, terutama pada areal tanaman baru dan areal replanting. Selain itu, pengaplikasian janjang kosong ini tidak boleh dilakukan pemupukan lebih dari 1 lapis. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan resistensi. Oke, yang selanjutnya kita bisa lihat di sini ada bentuk dari kokon. Kokon itu adalah kepompong dari Oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk ini sendiri. Nah, ini bentuk depannya itu bisa dilihat sendiri di sini. Untuk morfologi. Selanjutnya kita lihat dari tumbuh kembangnya. Untuk telur ini panjangnya menjadi 4 mm ya ibu-ibu. Sebenarnya tidak perlu diukur menggunakan penggaris atau meteran, tapi dapat dilihat sendiri dari telurnya tadi 4 mm, lebar 3 mm. Jadi bentuknya dia seperti oval, itu kecil, berwarna kuning, krem atau coklat kemerahan. Nah, larvanya itu panjangnya sekitar 7-8 mm, lebar 25 mm. Kepompong atau kokon yang dibuat dari tanah, kumbang berwarna hitam, berwarna coklat kemerahan, jantan cula panjang. Oke. Nah, pengendaliannya sendiri ini apa aja ya? Yang paling berbahaya, perlu diketahui dulu, pada Oryctes rhinoceros ini yang paling berbahaya itu adalah fase gendon dan dewasa, dimana gendon ini dapat memakan serat-serat kelapa sawit, sedangkan yang dewasa itu dia akan memakan daun. Nah, dimana daun ini kan tempatnya fotosintesis begitu ya. Jadi kalau daunnya hilang, fotosintesisnya juga berkurang. Jadi akan mempengaruhi dari produktivitas kelapa sawit itu sendiri. Pengendalian itu ada secara kimia dan biologi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian gak usah khawatir. Jadi pengendalian kimia dan biologi ini bisa dilakukan dengan insektisida. Insektisida itu apa? Kayak Roundup, Gramoxone, itu semuanya insektisida berbahan aktif delmatrin atau lambda-sihalotrin atau karbosulfat. Nah, secara biologis dapat dilakukan dengan bioinsektisida, metarhizium, dan anisofil. Nah, kemudian itu adalah insektisida yang efektif itu dengan apa? Biasanya yang berbentuk cairan atau EC. Tandanya itu perlu di note, yang ujungnya itu berbentuk EC dengan dosis 5 cc atau 5 ml per 1 air per pokok ya. Diberikan dengan cara menyiram pada pucuk tanaman terserang dan diarahkan ke titik tumbuh. Kapan sih waktu efektif untuk melakukan penyemprotan insektisida ini? Nah, yang bagusnya itu jam 10 pagi atau jam 3 sore. Kenapa? Karena kelembapan itu 30% ya hadirin sekalian. Atau biasanya sebelum hujan turun atau musim hujan. Pokoknya jangan sampai musim hujan. Karena apa? Kan insektisidanya nanti bakal tercuci sama air hujannya, jadi sia-sia gitu. Kita udah beli insektisida tapi insektisidanya bukannya kena hama tapi malah tersapu air hujan aja. Nah, kemudian kalau pengen cara yang lebih aman, oh ya, yang di bawah ini ada bentuk contoh dari injeksi batang. Kalau bapak ibu sekalian lihat itu dia biasanya disemprot pada batang kelapa sawit sehingga tanaman kelapa sawit itu terinjeksi sama dari insektisidanya sendiri. Jadi insektisidanya itu masuk dari jaringan-jaringan pohon. Kalau ada lubang, biasanya dibikin lubang pada kelapa sawit itu sendiri. Nah, kemudian cara lainnya itu adalah dengan menggunakan kutip manual. Kutip manual biasanya menggunakan tangan kosong ya. Usahakan pakai sarung tangan biar aman gitu. Biasanya kutip manual tuh gampang kalau hamanya tuh terlihat dan banyak. Tapi kalau hamanya sedikit dan tidak bermunculan di permukaan, biasanya gunakan saja insektisida secara umum. Oke, mekanisme, kemudian mengaitkan lubang jerikan dengan kawat panci.
secara mekanis bisa audiens sendiri lihat. Ini mengajarkan kumbang pada lubang jarikan dengan kawat pancing, oke. Menangkap larva atau pupa dengan skop cangkul pisau kemudian dimusnahkan. Jika dilihat sesuai dengan ini dapat dilihat oleh audiens sekalian. Kemudian yang kedua ini, nah ini nggak kalah sering digunakan. Yang selanjutnya itu adalah feromon. Feromon ini digunakan menggunakan bahan aktif etil 4-metil atau oktanoid. Biasanya digunakan pemasangannya nih seperti ini. Bisa ibu bapak sekalian lihat di selebarannya udah saya bagikan, atau ibu bapak print sekalian. Sebelumnya terima kasih karena sudah membantu saya memperlancar proses penyuluhan online ini. Kemudian di sini ada contoh. Nah, ini ya dapat ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat sekalian, ini pemasangan dari feromon ini biasanya digantung ya di tanaman-tanaman tanaman-tanaman pengusir pengundang predator atau beneficial plant gitu, atau di pohon-pohon sekitar kelapa sawit ya. Nah, ini penting, feromon ini digunakan pada masa TBM atau TM juga nggak kalah penting. Jadi nanti ini adalah sebagai perangkap dari hama Oryctes ini. Kalau ada pertanyaan, Kak, gimana kalau seandainya kita kekurangan biaya untuk melakukan feromon ini? Nah, jangan khawatir, itu dapat digunakan secara mekanis yang lebih gampang dan lebih mudah pada penggunaan feromon ini. Oke, satu perangkap feromon itu dapat mencakup 2 hektar lahan kelapa sawit. Jadi ya timpal-timpal 50% itu aman. Mungkin dia agak mahal karena perlu membeli perangkap dari Oryctes rhinoceros ini sendiri, tapi di sisi lain juga dia efektif untuk menangkap dari hama Oryctes rhinoceros ini. Baik, untuk pertanyaan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas penyuluhan di siang hari ini. Jika ada pertanyaan lain, silakan bisa ajukan pertanyaan lewat kolom komentar atau chat saya secara pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.